Di sini ada yang pernah ngalamin nggak? Udah punya pemain rating tinggi, udah dilatih habis-habisan, tapi pas main kok rasanya jadi beban ya? Nah, saya juga sempat ngalamin hal yang sama, guys. Dan sekarang saya punya lebih dari 3000 token, dan rencananya token ini mau saya pakai buat latih satu pemain biar bisa main kayak Lionel Messi. Tapi sebelum kita mulai, saya pengen tahu dulu nih, menurut kalian atribut apa sih yang paling penting biar pemain kita bisa mirip Lionel Messi? Coba tulis di kolom komentar video ini. Soalnya saya penasaran banget nih sama pendapat dari teman-teman semua. Dan kalau kalian suka konten yang jujur dan teknis kayak gini, yuk bantu support terus channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Oh ya, pemain yang saya latih kali ini bukan pemain milik saya pribadi guys, tapi pemain milik Bang Apik. Nah, hari ini saya lagi bantu joki Latmil buat dia. Jadi sekalian saya dokumentasikan prosesnya biar kalian juga bisa lihat langsung hasilnya ya guys ya. Dan buat kalian yang mungkin lagi butuh bantuan joki Latmil atau mau top up token dengan harga yang lebih murah tapi amanah, kalian bisa top langsung di NN Top 11. Dan detailnya bisa kalian cek di deskripsi, atau misalkan kalian mau tanya-tanya, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Nanti kayak biasa saya bakal balas satu persatu komentar dari teman-teman semua. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas gimana cara melatih penyerang seperti Lionel Messi. Oke guys, jadi pemain yang akan saya latih kali ini posisi utamanya AML, tapi dia juga bisa bermain di posisi AMC dan juga AMR. Nah, yang menarik, kaki terbaiknya itu kiri guys. Udah gitu posturnya juga nggak terlalu tinggi ya guys ya. Jadi secara harfiah, jadi secara gaya main dia itu udah mirip banget sama Lionel Messi guys. Tapi kali ini saya nggak fokus bikin dia jadi inside forward atau jadi pemain sayap guys. Nggak, justru kali ini saya mau latih dia biar dia bisa main seperti Messi pas waktu main di posisi AMC atau gelandang serang tengah. Dan ya, dia akan bermain sebagai false nine. Karena dari awal saya lihat sih pemain ini tipikalnya produktif banget. Dia sering banget cetak gol dan dia punya insting yang sangat bagus. Jadi menurut saya dia tuh udah cocok banget kalau kita asah skill dan atributnya biar makin mantep di posisi gelandang serang tengah guys. Nah, di video ini saya akan tunjukin proses latihannya, atribut apa saja yang akan saya fokuskan, dan drill latihan apa saja yang akan saya gunakan. Nah, kalau kalian punya pengalaman serupa, atau misalkan kalian pernah coba bikin penyerang false nine versi kalian sendiri, coba tulis di kolom komentar video ini guys. Oke guys, sekarang mari kita mulai sesi latihan yang pertama. Nah, di sesi latihan yang pertama, saya akan langsung pakai drill latihan penyelesaian 1 lawan 1 guys. Nah, tujuannya jelas ya guys ya, saya mau fokus tingkatin dua atribut utama, yaitu dribble dan juga penyelesaian. Kenapa dua atribut ini penting? Nah, karena kalau kita mau bikin pemain yang mirip Lionel Messi di posisi AMC atau false nine, dia harus punya kemampuan buat lewatin lawan dan langsung eksekusi peluang guys. Dribble yang bagus bikin dia bisa buka ruang sendiri, dan penyelesaian yang tajam bikin dia bisa langsung manfaatin momen itu jadi gol. Nah, drill ini juga efektif banget karena langsung simulasiin situasi di real match 1 lawan 1 sama back lawan. Ya, dia harus ambil keputusan yang cepat dan eksekusi dengan kaki terbaiknya. Nah, karena pemain ini memang kaki kirinya dominan banget, hasil latihannya bisa langsung terasa di sisi eksekusi ya guys ya. Jadi ini bukan cuma latihan asal-asalan guys, tapi bener-bener ngasah insting dan juga teknik yang relevan sama gaya main Lionel Messi pas main di area tengah guys. Oke, setelah saya pastikan atribut dribble dan penyelesaian udah meningkat cukup tinggi, sekarang saya lanjut ke drill berikutnya, yaitu teknik menembak. Drill ini saya pilih karena bisa fokus tingkatin dua hal penting guys, yaitu penyelesaian dan tembakan. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau kita mau bikin pemain yang main di posisi AMC dengan gaya main false nine, dia harus punya akurasi dan power yang cukup buat eksekusi dari berbagai situasi guys. Bukan cuma tembakan jarak dekat, tapi juga tembakan dari luar kotak penalti atau saat dia dapat ruang di antara lini. Drill teknik menembak ini juga bantu ngasah konsistensi finishingnya guys, biar pemain gak cuma bisa cetak gol dari satu tipe situasi aja. Jadi ini bukan sekedar nambah angka atribut ya guys ya, tapi bener-bener membentuk karakter pemain yang bisa jadi ancaman dari area tengah guys. Oh ya guys, tadi ada yang nanya soal perangkat yang saya pakai buat main game dan ngatur semuanya. Nah, saat ini saya masih pakai Xiaomi Pad 6 versi lama, tapi masih cukup stabil sih buat kebutuhan saya sekarang. Tapi kalau kalian lagi cari tablet yang lebih kenceng, lebih responsif, dan siap dipakai untuk jangka panjang,
Saya rasa Xiaomi Pad 7 atau bahkan Pad 8 udah mulai banyak dipakai kreator juga loh guys. Layarnya lebih smooth, performanya lebih ringan buat multitasking atau buat main game, dan desainnya juga lebih tipis. Atau kalau kalian udah coba versi barunya, coba share pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Atau buat teman-teman yang mungkin tertarik pengen coba, link produknya udah saya sematkan di sudut kiri video ini, atau kalian bisa cek langsung di deskripsi. Nah, kalau saya sendiri jujur, saya mulai kepikiran buat upgrade sih, tapi masih nunggu momen yang pas. Ya, nunggu duitnya terkumpul dulu guys. Oke, lanjut ke sesi latihan yang ketiga. Nah, kali ini saya pakai drill latihan kontrol bola. Drill ini saya pilih karena bisa ningkatin 3 atribut sekaligus guys, yaitu dribble, sundulan, dan kreativitas. Dribble tetap jadi fokus utama karena pemain ini masih saya bentuk untuk bisa lepas dari tekanan di area tengah guys. Tapi yang menarik, drill ini juga bantu ningkatin sundulan. Ya, meskipun dia bukan target man, atribut ini tetap berguna buat duel bola atas atau saat situasi bola pantul, dan yang paling penting kreativitas. Nah, kalau kita mau bikin pemain false nine yang mirip Messi, dia harus punya kreativitas tinggi buat membuka ruang, kasih umpan tak terduga, dan ambil keputusan cepat di area sempit. Jadi drill ini cukup lengkap dan cocok banget buat ngasah kemampuan teknis dan visi pemain di posisi AMC guys. Oke guys, jadi latihan individu itu butuh waktu dan proses yang gak sebentar guys. Jadi kita memang harus benar-benar sabar, prosesnya lama banget. Nah, di sesi latihan keempat ini saya pakai drill latihan serangan balik cepat. Drill ini saya pilih karena bisa ningkatin 4 atribut sekaligus. Pertama umpan, kemudian umpan silang, penyelesaian, dan kreativitas. Kenapa 4 drill ini penting? Nah, karena di posisi AMC, pemain harus bisa ambil keputusan cepat saat transisi. Umpan dan umpan silang bantu dia jadi pemicu serangan, sementara penyelesaian tetap dibutuhin kalau dia dapat ruang untuk eksekusi sendiri guys. Dan kreativitas, ya itu kunci utama buat pemain false nine, biar dia bisa lihat opsi yang gak kelihatan dan bikin pergerakannya yang gak bisa ditebak sama lawan. Jadi drill ini saya anggap sebagai latihan yang kompleks tapi sangat relevan buat gaya main Lionel Messi di area tengah. Setelah itu saya lanjut ke sesi latihan kelima dengan drill latihan giring bola zigzag. Drill ini saya pilih karena bisa ningkatin 4 atribut sekaligus, yaitu umpan, dribble, kecepatan, dan kebugaran. Nah, kenapa ini penting? Karena di posisi AMC, apalagi dengan gaya main false nine, pemain harus punya mobilitas tinggi dan kemampuan buat bawa bola sambil tetap siap kasih umpan buat temannya. Dribble dan kecepatan bantu dia lepas dari pressing lawan guys, sementara kebugaran bikin dia tetap konsisten sepanjang pertandingan. Umpan juga tetap saya latih di sini karena pemain false nine harus bisa jadi penghubung antar lini, bukan cuma finisher doang, tapi juga jadi kreator serangan. Jadi drill ini saya anggap sebagai latihan dinamis yang bantu bentuk pemain jadi lebih komplit secara teknis dan juga fisik. Lanjut ke sesi latihan ke-6. Kali ini saya pakai drill latihan sprint. Drill ini saya pilih karena bisa ningkatin 3 atribut penting sekaligus. Yang pertama kebugaran, kedua kecepatan, dan yang ketiga yaitu dribble. Di posisi AMC dengan gaya main false nine, pemain harus punya stamina yang kuat dan kecepatan yang cukup buat ambil ruang di antara lini. Dribble juga tetap saya latih guys, karena pergerakan cepat tanpa kontrol bola yang baik justru bikin pemain tersebut kehilangan momentum. Latihan sprint ini bantu banget buat ngasah daya tahan dan akselerasi pemain, terutama saat dia harus balik badan, ambil posisi, atau lepas dari pressing lawan. Jadi ya meskipun kelihatannya simple, drill ini punya dampak yang besar banget buat membentuk pemain yang aktif, mobile, dan tetap tajam sepanjang pertandingan. Di sesi latihan yang ketujuh, saya pakai drill latihan beralih sisi cepat. Drill ini saya pilih karena bisa ningkatin 4 atribut sekaligus. Yang pertama umpan, kedua umpan silang, kemudian yang ketiga kecepatan, dan yang keempat kreativitas. Nah, umpan dan umpan silang ini penting banget buat pemain di posisi AMC guys, apalagi kalau dia sering turun bantu transisi atau buka ruang ke sisi lapangan. Kecepatan tetap saya jaga juga karena pemain false nine harus bisa gerak cepat di antara lini dan ambil ruang sebelum lawan untuk celah ya guys ya. Dan kreativitas ya itu tetap jadi fondasi utama biar dia bisa ambil keputusan yang unpredictable dan bantu buka peluang buat rekan setimnya guys. Jadi drill ini saya anggap sebagai latihan yang dinamis dan sangat relevan buat ngasah
sisi teknis dan visi pemain seperti Lionel Messi. Oke, masuk ke sesi latihan yang ke-8. Kali ini saya pakai drill latihan analisis video. Drill ini fokus ke satu atribut utama, yaitu kreativitas. Nah, saya sengaja latih ulang atribut ini karena di posisi AMC, apalagi dengan gaya main false nine, kreativitas itu nggak bisa setengah-setengah guys. Pemain harus bisa baca situasi, ambil keputusan cepat, dan bikin pergerakan yang nggak terduga. Drill ini juga ngebantu banget karena simulasi lewat video bisa ngasah cara pemain memahami pola permainan lawan atau lihat ruang kosong, dan kemungkinan besar dia bisa punya opsi umpan yang nggak kelihatan oleh lawan. Jadi ya bukan cuma soal teknik doang sih, tapi juga soal cara berpikir di lapangan ya guys ya. Jadi latihan ini saya anggap sebagai finishing touch buat ngasah sisi PC dan kecerdasan pemain seperti Lionel Messi yang saya bentuk ini guys. Oke, dan setelah saya pastikan atribut kreativitasnya udah cukup tinggi, saya lanjut ke sesi latihan ke-9 dengan drill latihan kucing-kucingan. Nah, drill ini saya pilih untuk fokus melatih dua atribut penting. Pertama, umpan, dan kedua, kebugaran. Umpan tetap jadi prioritas utama karena di posisi AMC, pemain harus bisa jadi penghubung antar lini baik saat build up maupun saat transisi cepat. Kebugaran juga saya jaga karena pemain false nine ini harus aktif bergerak, turun jemput bola, dan tetap tajam sampai menit akhir pertandingan guys. Drill ini juga bantu simulasi situasi tekanan guys, dimana pemain harus ambil keputusan cepat sambil tetap jaga ritme permainan dengan baik. Jadi meskipun kelihatannya sederhana, latihan ini punya dampak yang besar banget buat membentuk pemain yang aktif, cerdas, dan tahan banting di lapangan guys. Oke, masuk ke sesi latihan yang ke-10. Kali ini saya pakai drill latihan umpan bola mati. Drill ini saya pilih untuk fokus tingkatin dua atribut penting. Pertama, umpan silang, dan kedua, tembakan. Nah, umpan silang penting banget buat pemain AMC yang kadang turun ke sisi lapangan atau bantu distribusi bola ke kotak penalti. Apalagi posisi terbaiknya itu pemain sayap guys. Sementara tembakan tetap saya jaga juga karena pemain false nine harus punya kemampuan eksekusi dari berbagai sudut termasuk dari situasi bola mati. Latihan ini juga bantu ngasah akurasi dan timing guys, biar pemain bisa kirim bola dengan presisi yang tinggi baik untuk assist maupun penyelesaian langsung. Jadi meskipun drill ini fokus ke situasi bola mati, dampaknya tetap besar banget buat membentuk pemain yang tajam dan kreatif di area tengah. Oke, gak terasa kita udah masuk ke sesi latihan yang ke-11. Kali ini saya pakai drill latihan pemanasan. Nah, drill ini saya pilih untuk fokus tingkatin dua atribut penting guys. Yang pertama kebugaran dan yang kedua sundulan. Nah, kebugaran tetap jadi prioritas utama karena pemain false nine harus aktif bergerak, turun jemput bola, dan tetap tajam sampai menit akhir pertandingan guys. Sundulan juga saya latih, walaupun bukan atribut utama sih, tapi tetap berguna buat duel bola atas atau saat situasi bola mati. Drill ini juga bantu jaga ritme latihan, biar pemain tetap stabil secara fisik dan gak drop performanya di tengah proses pengembangan ya guys ya. Jadi meskipun namanya pemanasan, dampaknya tetap terasa buat membentuk pemain yang siap secara fisik dan punya kemampuan duel yang lebih lengkap. Oke, dan sekarang kita udah masuk ke sesi latihan yang ke-12. Nah, kali ini saya akan kembali menggunakan drill latihan penyelesaian 1 lawan 1. Nah, drill ini sebelumnya sudah saya gunakan di awal ya guys ya, dan sekarang saya ulangi lagi karena hasilnya memang paling kerasa untuk pemain tipe false nine. Fokusnya tetap ke dua atribut utama guys, yaitu dribble dan juga penyelesaian. Nah, saya mau pastiin kemampuan pemain untuk lewatin lawan dan eksekusi peluang tetap konsisten, bahkan setelah beberapa sesi latihan lainnya guys. Ulangan drill ini juga ngebantu buat ngejaga ketajaman pemain ya guys ya, terutama di situasi duel langsung dengan back ataupun dengan kiper. Karena pemain ini punya kaki kiri dominan, saya optimalkan juga ke sisi eksekusinya biar makin tajam dan makin natural guys. Jadi meskipun ini pengulangan drill latihan, dampaknya tetap besar buat jaga kualitas finishing dan juga kontrol bola di area krusial. Oke guys, dan latihan pun selesai, dan sekarang kualitas Lionel Messi udah meningkat jauh ya guys ya. Dia sekarang udah punya kualitas bintang 8 atau punya OVR di angka 140. Jadi dia udah masuk ke kategori pemain superstar guys.
Nah, kalau kita lihat dari atribut tertingginya, urutannya seperti ini guys. Yang pertama dribble. Nah, ini penting sih karena memang dribble itu pondasi utama buat gaya main false nine. Kedua, umpan dan kreativitas. Dua atribut yang bikin dia bisa jadi pengatur serangan di area tengah. Ketiga, penyelesaian. Nah, karena dia tetap harus punya insting cetak gol yang tajam. Keempat, umpan silang dan tembakan. Tentu tujuannya buat bantu distribusi dan eksekusi dari berbagai sudut ya guys ya. Kelima, kebugaran. Tujuannya biar dia tetap aktif dan konsisten sepanjang pertandingan. Dan yang terakhir, kecepatan dan juga sundulan. Ya, tujuannya tentu sebagai pelengkap untuk duel dan transisi cepat. Oke guys. Jadi sekarang pemain ini udah siap buat turun sebagai gelandang serang tengah dengan gaya main false nine yang mirip Lionel Messi ketika bermain di posisi tersebut. Sekarang kita punya pemain kreatif, kemudian dia juga punya kontrol penuh di area tengah yang bisa ngebantu tim kita bermain luar biasa. Oke, mudah-mudahan seperti itu ya guys ya. Tapi tentu sesi latihan tim ini masih belum selesai karena kedepannya akan ada beberapa pemain lagi yang bakal saya latih. Oke guys, jadi itu dia proses lengkap latihan pemain mirip Lionel Messi versi saya guys. Dari awal sampai jadi bintang 8 dengan OKR 140. Keren gak sih? Nah sekarang saya pengen tahu nih pendapat kalian. Kalau kalian punya satu pemain AMC dengan kaki dominan kiri, gaya main apa yang kalian pilih? False nine? Atau Engance? Atau mungkin mau ditempatin di posisi sayap? Coba tulis di kolom komentar video ini. Saya pengen baca insight dari kalian. Dan kalau kalian suka konten analisis dan jujur seperti ini, jangan lupa bantu support terus channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Tujuannya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari NN Top 11 channel. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Saya ucapkan makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Saya ucapkan makasih juga buat membership NN Top 11 dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.